Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Syafrianita STMT selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekspor Impor dan Kepabeanan. Sebelumnya saya Diana Urhasna dari Universitas Logistik Bisnis Internasional kelas 21C dengan NPM 2112348. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai prosedur ekspor keripik tempe. Untuk prosedurnya yang pertama adalah legalitas perusahaan, di mana yang pertama harus berbadan hukum, memiliki NPWP, memiliki izin dari pemerintah, misalnya surat izin usaha perdagangan, ada surat izin industri, dan ada izin usaha penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing. Dan yang terakhir ada nomor induk berusaha. Selanjutnya adalah standar mutu. Pastikan keripik tempe memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan di Kanada CFIA, Canadian Food Inspection Agency. Gunakan bahan-bahan berkualitas dan proses produksi yang higienis. Yang kedua, label produk, di mana label harus mencantumkan nama produk, komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa. Yang selanjutnya adalah sertifikasi keamanan pangan, di mana sertifikasi yang digunakan adalah Hazard Analysis dan Critical Control Point atau ISO 22000 sangat direkomendasikan. Selanjutnya adalah invoice. Ada invoice, dokumen yang mencantumkan harga dari dan rincian produk, ada packing list, yaitu rangkaian kemasan ukuran berat, terus ada surat keterangan asal atau SKA, ada bill of lading atau BL, ada customer export declaration. Selanjutnya adalah registrasi ke sistem regulasi Kanada, di mana yang pertama daftarkan produk sesuai dengan regulasi Safe Food of Canada Regulation atau SFCR. Yang kedua, pastikan importer Kanada memiliki lisensi yang sesuai dengan mengimpor makanan olahan. Yang ketiga adalah sertakan dokumen Certificate of Analysis jika dimintakan oleh otoritas Kanada. Selanjutnya adalah proses pengangkutan dan pengiriman, di mana poin pertama adalah pilih modal transportasi. Untuk keripik tempe biasanya digunakan adalah transportasi udara, tetapi jika jumlahnya banyak atau volumenya besar bisa menggunakan laut agar biayanya lebih hemat. Selanjutnya adalah packing dan palletizing, di mana pastikan barang packing dengan baik dalam kontainer ataupun karton yang aman. Gunakan palet standar untuk memudahkan proses logistik dan mencegah kerusakan. Selanjutnya logistik dan forwarder, di mana gunakan jasa freight forwarder berpengalaman untuk menangani pengiriman hingga Kanada. Selanjutnya adalah custom clearance di Kanada. Yang pertama, dokumen impor. Importir Kanada harus menyerahkan dokumen ekspor ke otoritas bea cukai setempat. Yang kedua ada inspeksi. Barang dapat diperiksa oleh Canada Border Service Agency. Dan yang terakhir ada biaya dan pajak. Importir akan membayar pajak dan bea sesuai tarif yang berlaku. Selanjutnya adalah pengendalian mutu dan follow up, di mana pastikan kualitas produk tetap konsisten, tindak lanjut umpan balik dari importer Kanada untuk memperbaiki di masa mendatang. Selanjutnya adalah jelaskan kategori barang ekspor tersebut, pos tarif HS atau negara tujuan ekspor. Di sini saya mau mengekspor keripik tempe, di mana keripik tempe termasuk dalam kategori makanan olahan atau produk pangan berbasis kedelai. Kategori ini mengacu pada produk yang telah diproses dan dikemas untuk konsumsi manusia, baik sebagai makanan ringan. Selanjutnya adalah HS kode tempe, di mana keripik tempe termasuk dalam sistem HS untuk perdagangan internasional berdasarkan HS kode Indonesia dan referensi perdagangan internasional. HS kodenya yaitu 2008.99.90, di mana penjelasannya adalah 20 produk pangan yang diawetkan atau diproses, 08 adalah buah, kacangan atau produk lain yang diawetkan. Yang selanjutnya 99 adalah produk lain yang tidak tercantum spesifikasi dalam subkategori sebelumnya. 90 adalah subkategori lainnya. Selanjutnya, jika terjadi kesalahan ketika deskripsi barang pada dokumen commercial invoice dan bill of lading, apa yang harus dilakukan? Bagaimana solusi yang Anda berikan? Di sini, langkah yang harus pertama adalah identifikasi kesalahannya, periksa kesalahan pada deskripsi barang di commercial invoice dan bill of lading. Selanjutnya, koordinasi dengan pihak terkait. Eksportir segera beritahu tim administrasi ekspor untuk memeriksa dokumen lain yang mungkin terdampak. Freight forwarder atau shipping line, jika kesalahan terjadi pada bill of lading, hubungi shipping line untuk revisi dokumen. Untuk bea cukai, jika dokumen sudah masuk ke bea cukai, konsultasi mengenai prosedur revisi.
Selanjutnya langkah penanganannya adalah pengajuan revisi dokumen, commercial invoice, terus bill of landing, ajukan permintaan BL, correction of shipping line dengan menyertakan alasan dan dokumen pendukung, misalnya draft BL awal dan dokumen lainnya. Pihak shipping line akan mengeluarkan received BL atau correction memo. Selanjutnya, dokumen pendukung, siapkan dokumen pendukung seperti kontrak penjualan, surat pernyataan, atau email komunikasi yang menunjukkan deskripsi barang sebenarnya, bayar biaya administrasi jika ada, dan yang terakhir adalah kirim dokumen baru. Selanjutnya, jika kapal terlambat datang 2 hari dari jadwal seharusnya, pihak mana yang harus bertanggung jawab bagaimana solusi yang Anda berikan? Di sini identifikasi penyebab keterlambatannya. Yang pertama ini ada 4 faktor, yaitu faktor alamiah, masalah operasional, regulasi atau kepabeanan, force majeure. Selanjutnya, jika udah diidentifikasi, yaitu pihak yang bertanggung jawab jika terlambat disebabkan oleh operasional mereka, maka yang bertanggung jawab adalah shipping line atau freight forwarder. Sedangkan jika keterlambatan disebabkan oleh dokumen yang tidak lengkap dari salah satu pihak, maka yang bertanggung jawab bisa eksportir atau importir. Dan yang terakhir adalah force majeure, di mana dalam kasus force majeure biasanya tidak ada pihak yang dapat dimintai tanggung jawab. Hal ini tergantung pada klause force majeure dalam kontrak. Selanjutnya, jika solusi dan untuk keterlambatannya, komunikasi dan negosiasi, mengaktifkan asuransi pengiriman, dan lakukan revisi jadwal operasional. Gunakan alternatif transportasi jika mendesak, dan yang terakhir ada tinjau klausa kontrak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan maupun perkataan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.